sehingga Nusantara itu dengan mudah ditaklukkan oleh Belanda. Ya kan? Dengan mudahnya kan ditaklukkan oleh Belanda. Lawang Ottoman Turkinya saja sudah kalah sama sama Eropa kok. Ya kan bertekuk lutut di kakinya Inggris kan. Nah itu tadi yang dia bilang Pax Britannica itu. Jadi dia perspektifnya dia itu jelek sekali ya, negatif sekali ya. Saudara, apa yang bagi Islam itu memang bencana ya. Yang dengan Pax-Pax tadi itu ya, Pax Britannica, Pax Americana, Pax Judaica itu buat mereka itu busuk sekali. Tapi sebenarnya buat dunia itu ya sebenarnya justru memakmurkan ya. Imperialisme itu sebetulnya memakmurkan dunia loh saudara. Anda sekarang lihat ya, Indonesia di bawah Belanda itu lebih makmur daripada Indonesia di bawah resimnya Soekarno, Soeharto, ya sampai bahkan Jokowi dan Prabowo loh saudara. Ya, Indonesia di zaman Belanda lebih makmur daripada hari ini. Itu fakta. Kamu punya bendungan-bendungan itu siapa yang bikin saudara? Belanda. Pakai utang enggak? Enggak. Rakyat suruh bangun, makan nggak? Makan. Dikasih makan. Pak, kerja rodi Pak, gundulmu peang saudara. Yang nyuruh kerja rodi siapa? Pejabatnya Indonesia yang korup itu. Pejabat-pejabat Islam itu yang korup. Karena pemerintah Hindia Belanda sudah bayar. Bahkan dari Jalan Anyar Panarukan itu si Dendels itu udah bayar. Sudah ada bukti pembayarannya. Dan Dendels itu orang yang sangat jujur ya. Saklek. Yang korupsi itu dibunuh semua. Dihukum mati sama Dendels orang-orang yang korupsi itu. Nah, tapi waktu itu raja-raja Islam itu sangat korup ya. Nah, makanya Dendels nggak bisa menang, nggak bisa. Itu raja-raja Islam. Kalian ditipu sama Islam. Itu fakta ya. Jadi sebenarnya Pax yang dia sebut ya versinya dia ya Pax Britannica yang sebenarnya nggak ada ya. Karena zamannya Britannica emang cuma Inggris saja saudara. Inggris kan dia punya Commonwealth. Ya, tetapi Belanda pun punya Commonwealth saudara. Prancis pun punya Commonwealth. Ya, dia tahunya cuma Inggris saja karena Inggris menguasai daerah-daerah Islam. Tetapi Prancis hanya menguasai daerah Islam seperti Aljazair. Nggak ngefek. Tapi kalau Inggris kan dia kuasai kan dari India, ya kan, daerah seluruh Arab, seluruh Jazirah Arab, Palestina, ya, terus Ottoman Turki itu dikuasai sama Inggris. Sedangkan Belanda enggak, dia kuasai daerah-daerah strategis rempah-rempah. Kalau Inggris dia kuasai daerah-daerah agama. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya Pax yang lain juga ada, Pax Netherlands, Pax Frankia, ya ada saudara ya. Cuman tadi kan hanya perspektifnya Islam saja. Pax Britannica karena kebetulan Inggris itulah yang kuasai yang menaklukkan seluruh wilayah-wilayah Islam yang utama ya, dari Mesir, dari mulai Ottoman Turki sampai ke Mesir sampai ke Jazirah Arab itu dikuasai oleh Inggris, ya kan. Sedangkan Belanda menguasai kayak Nusantara, ya kan, Surinam, ya kan, Aruba, Antillen itu ya, Aruba, Curaçao, hanya itu saja yang dikuasai. Ya sama Amerika itu New York itu dulu Amsterdam itu ya, apa punyanya Belanda itu ya, New York itu terus tuker-tukeran. Kota New York itu dulu punya Belanda, saudara. Nah itu yang terjadi. Nah, kalau pas Amerikana, kebetulan Amerika musuhnya kan teror Islam. Kalau dulu sebelum dia bermusuhan dengan Islam, Amerika musuhnya sama-sama komunis, perang dingin. Perang dingin itu Islam itu disupport oleh Rusia, saudara ya. Nah kemudian tiba-tiba USSR-nya, Uni Sovietnya bangkrut, maka Islamnya dia berdiri sendiri-sendiri. Tetapi sebelum Amerika itu head to head dengan Islam, maka Amerika itu dengan Rusia, USSR. Jadi orang ini nih memang rada sinting ya, sempit ya Nero. Apa yang diambil itu sebenarnya ya sudah ada di kalangan umum. Bagi orang-orang Kristen itu sudah maklum itu bahwa Israel itu akan suatu hari akan menguasai dunia. Ya. Nah kalau Islam dari perspektif Islam ini memang mereka ingin menguasai dunia nanti ya saudara ya. Selama 3,5 tahun sampai 7 tahun Islam itu akan menguasai dunia. Jadi cuma itu aja. Sudah saya tulis ya di sini ya. Tetapi semua bagiannya sudah saya tulis ya saudara ya. Bahkan ada Arab Spring segala macam sudah saya tulis ya. Komplit semua dalam buku itu ya. Bukunya singkat sekali, tipis ya. Tapi saya cerita semuanya ya. Nanti Anda tinggal kembangkan lagi. Apalagi sekarang sudah ada ChatGPT. Tapi terutama tabel-tabelnya ya, bagan-bagannya. Wah ini penting sekali bagannya ini saudara ya. Anda bisa gunakan ketika Anda baca Alkitab, semua tabel-tabel yang ada di dalamnya, gambar-gambarnya ya. Sekali lagi ya saudara ya,
Jadi sebenarnya Arab ini ingin menguasai dunia. Daniel 2 ayat 43 ya, sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Sebelum si Pak Tua tadi bicara, Alkitab sudah bicara tentang Arab. Mid Arab katanya Daniel akan berkuasa. Mid Arab akan menggantikan apa saudara? Akan menggantikan Roma. Ya, akan menggantikan kerajaan besi. Roma itu kerajaan besi ya, katanya si Marcus Furius Aurelius itu ya. Roma itu kerajaan besi, tapi nanti besi Arab ya. Besi Arab tanah liat, besi bercampur tanah liat. Arab itu saudara ya, yang disebut dengan Arab. Arab itu, mid Arab itu artinya juga bercampur, artinya juga maghrib ya, senja pergantian, tapi juga artinya padang gurun. Artinya juga bercampur karena pernikahan mingle. Dan mereka bercampur tapi tidak benar-benar bisa bersatu. Mereka tetap ribut satu sama lain, perang satu sama lain. Bangsa Arab ini saudara ya, mereka diarabkan oleh Islam. Ya, orang Libya kan orang Afrika, tapi diarabkan mereka berbahasa Arab. Orang Libya, Maroko, Tunisia, ya Aljazair, mereka berbahasa Arab. Ya, bahkan Turki sempat berbahasa Arab, lalu kemudian terjadi nasionalisme Turki ya. Lalu mereka menolak azan aja, mereka pakai bahasa Turki, ya kan? Udah bukan pakai bahasa Arab lagi, azannya ya pakai bahasa Turki. Ya. Mesir diarabkan saudara ya. Kalau Anda cek di dalam ini ya, coba cek di Google di Arab countries, kita buka saudara di Arab countries. Kalau bilang negara Arab ya ini nih, langsung keluar semua tuh ya. Mauritania, Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, Djibouti, Somalia, Yemen, Oman, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Irak, Syria. Itu negara Arab tuh yang disebut dengan Arabs. Kenapa Arabs? Karena artinya bercampur ya oleh Islam. Mereka berbahasa Arab ya. Bahasa Arab. Indonesia itu mau diarabkan ya. Makanya kalian dibilangnya antum anna assalamualaikum terus apa lagi tuh. Arab semua bau-bau Arab semua ya. Anda pakai jilbab semua ya, dipaksa pakai jilbab anak SMA. Di Indonesia itu yang nggak Arab apa saudara? Sekarang ini. Satu-satunya yang tidak Arab. Bahasa kamu sudah separuh Arab sekarang di Indonesia itu. Coba. Kamu kalau ngomong di sana kan juga misalkan Alhamdulillah kan. Kamu orang Kristen juga bilang Alhamdulillah. Apa satu-satunya yang tidak Arab di Indonesia, Pak? Makan babi, Arab. Makan babi, Pak. Kalau makan babi, tetap sudah tidak boleh sekarang. Kemarin makan babi sambil Alhamdulillah aja masuk penjara si muka EC itu siapa itu? Muka RC atau siapa itu ya kan? Apa sampai yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kirim, yang belum punya buku ini saya kirimin buku ini satu saudara ya yang bisa jawab. Satu-satunya yang belum diarabkan di Indonesia. Baju sudah, bahasa sudah. Apa yang belum diarabkan? Indonesia itu sudah diarabkan ya saudara ya. Iyalah. Bangsa Arab ini kan bangsa penjajah, Pak. Mereka menggenosida budaya Nusantara. Itu harus berani ngomong seperti Yordania kan. Yordania akhirnya mendeklarasikan mereka dijajah 400 tahun oleh Ottoman. Satunya yang belum diarabkan di Indonesia apa saudara? Oh, Papua sudah diarabkan. Itu Ustadz Sabun itu disabunin terus. Apa yang belum diarabkan? Tapi sudah diarabkan. Harus pakai stiker halal itu kan. Seluruh Indonesia yang belum diarabkan itu titiknya saudara. Ukurannya tetap S. Kalau Arab kan XXL. Nah, titiknya orang Indonesia itu SS, double S. Belum diarabkan. Nggak bisa diarabkan titiknya. Ya, tetap titik orang Indonesia. Ya kan? Titik aja belum diarabkan itu di Indonesia. Itu nggak bisa jadi Arab. Itu fakta. Ya, semua sudah diarabkan. Nah ini tadi ya buku saya tadi ya. Ini buku saya tadi. Saya sudah cerita ya, diarabkan. Namanya Arabes Arab ya. Jadi Arab yang diarabkan. Arab Mustaribah. Jadi Arabes Arab ya, namanya Mustaribah. Jadi kayak kalian orang Indonesia itu Mustaribah namanya ya. Arabes Arab itu. Kalian diarabkan. Jadi tadi ya, ini namanya diarabkan, negara-negara ini diarabkan. Namanya Mustaribah ya. Ngeri ya saudara ya. Nah sama, nah Israel juga akan membuat seperti itu saudara. Ya. Oh, Israel kan bukan agama misioner. Ya. Itu sebenarnya ada banyak salah kaprah kalau bilang Israel Kristen itu bukan yang misioner. Pembacaan firman Tuhan hari ini cukup panjang karena saya akan membuat satu kesimpulan, saudara ya.
Coba kita buka dulu, saudara, sama-sama dari janji Abraham ya. Janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham, Kejadian 15, ayat yang ke-18 ya. Pada hari itulah Tuhan, ya Yehova mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Bukan sungai Nil, saudara ya, tetapi sungai Wadi, Wadi yang ada di Sinai, ya, Wadi yang ada di Sinai. Nah, ini ada Wadi ya, ini kan ada banyak sungai-sungai ya. Wadi itu adalah sungai musiman ya, saudara ya. Jadi Wadi itu ada sekitar daerah ini ya. Ini di sini ada banyak sungai-sungai ini ya, saudara ya. Ini Efrat. Efrat. Ini ada sungai-sungai di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan wilayahnya nanti. Wilayahnya Israel ya, coba kita buka. Ini yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ya. Nah, nanti hasilnya ini ya. Ini akhirnya yang diduduki oleh Israel dari zamannya Daud itu ini ya. Yang biru sama yang kuning itu ya. Nah, jadi sebagian wilayahnya, sebagian wilayah Yordania itu nanti akan diambil tuh sama Israel untuk bahkan West Bank itu nanti diambil, West Bank segala ya. Tetapi kenapa daerahnya kalau kita lihat ini Gaza nih saudara, ya Gaza, kelihatan nggak tuh Gaza? Gaza tuh ya, daerah wilayah Gaza. Yang di luar yang kuning sama yang biru itu Gaza. Itu nggak diambil tuh sama Israel tuh. Itulah sebabnya tahun 1967 Israel menang perang, lalu Sinai Peninsula ini diambil. Tahun 1973 dikembalikan ke Mesir, karena memang bukan tanahnya dia. Ya, dulu udah pernah kita ajarin ya, tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang ada di dalam Alkitab. Itulah yang diminta oleh orang Israel kembali jadi miliknya dia. Nah, seluruh dunia akan mereka lawan untuk mendapatkan kembali tanah perjanjian. Tetapi tanah yang bukan miliknya dia akan dikembalikan. Kenapa Golan nggak dikasih dia? Bukan wilayah Syria, memang punyanya Israel, Golan itu. Yang dataran tinggi Golan. Tapi kalau Gaza itu, ya mereka tidak pernah memilikinya. Dari zaman Daud, Salomo, itu Filistin tetap Filistin punya mereka. Ya, kita lihat ya di dalam Hakim-Hakim 3. Inilah bangsa yang dipilihkan Tuhan, ditinggal, mencobai orang Israel dengan perantara mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin. Dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Lebanon. Ya, Lebanon ya. Jadi masih ada ya raja di Lebanon itu ya. Kenapa Lebanon nggak diambil alih sama Israel? Ya kan? Karena bukan tanah mereka dari dulu. Ya, sama Gaza. Ya. Sidon orang Hewi yang menggunakan Libanon, Gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju Hamat, mereka itu ada di sana. Ia mencobai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ya, jadi ini tadi ya daerah Gaza ini sampai hari ini nggak dikuasai sama mereka ya, kecuali Asdod dan Askelon ya. Asdod dan Askelon kan diambil alih sama Israel. Asdod dan Askelon itu menjadi wilayah Israel. Kalau kita lihat Gaza ini, ya Gaza, Asdod sama Askelon udah bagian Israel hari ini. Ya, tapi kan West Bank-nya mereka nggak dapat. Ya, West Bank-nya itu yang merah itu ya. Yang biru itu wilayah Israel hari ini, yang hijau dan merah itu adalah wilayah perang ya, saudara ya. Tapi Yerusalem akan diambil alih ya. Yerusalem akan diambil alih oleh Israel. Apakah orang Israel perlu meruntuhkan Masjidil Al-Aqsa? Nggak perlu, saudara. 1000 kali saya sudah bilang nggak perlu. Kenapa? Karena Masjidil Al-Aqsa tidak dibangun di atas bait suci. Kalau Masjidil Al-Aqsa dibangun di atas bait suci Israel, maka akan diruntuhkan. Tapi kan enggak, di luar, di halaman. Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Ini ya. Masjidil Al-Aqsa dibangun di atas bangunannya Herodes. Bukan di atas bangunan bait suci yang asli, ya.
Itu banyak kesalahpahaman tuh ya orang-orang Islam, fitnah-fitnahan yang gak karu-karuan. Jadi orang-orang Israel tidak akan menghancurkan Masjidil Al-Aqsa. Nggak perlu. Nah, sekarang kita balik. Mengapa penting? Karena itulah tanah perjanjian. Tanah di mana mereka punya satu rootnya mereka. Kalau saya, rootnya tetap Cina, saudara. Saya tetap Cina. Saya mau dibilang bukan orang Cina, saya tetap Cina. Kulit saya, nama saya, semua kita tetap Cina. Ya entah mengapa ya begitu, hanya kulit saya saja. Nah, orang Yahudi juga sama ya, saudara ya. Mereka adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mau diapa-apain mereka orang Yahudi. Ya, mereka akan punya rootnya mereka. Dan kalau saya negaranya, rootnya saya di mana? Ya di Cina daratan, mainland Cina itu, mainland Cina RRC. Itu rootnya saya dari sana. Apapun yang terjadi itu rootnya saya. Tetapi orang-orang Yahudi ini nggak selama 2000 tahun mereka terbuang, tercabut dari akarnya. Makanya mereka harus kembali. Dan selama 2000 tahun mereka dianiaya. Tetapi mereka selalu survive. Ya, 2000 tahun. Dari zaman Roma, Eropa, lalu Islam. Sudah berulang kali juga saya sudah jelaskan ya bahwa orang-orang Islam pun mempersekusi orang-orang Yahudi dengan kejam, loh, saudara. Ya, dengan kejam orang-orang Islam itu bukan cuma orang Kristen, orang Islam pun bahkan diusir semua orang Yahudi dari Madinah oleh si Umar itu. Jadi orang Islam itu sok-sokan, sok bela Yahudi, sok segala macam dulu merasa berjasa. Nggak ada orang Islam itu jasanya sama orang Yahudi. Ya, mereka butuh tanah perjanjian. Ketika Abraham diberikan tanah perjanjian, nggak sekali langsung jadi, saudara. Ya, kalau kita buka tadi di dalam Kejadian 15 ayat 18, setelah itu dikatakan bahwa itu mereka tercabut keluar, saudara ya. Zamannya Ishak, mereka masih belum memiliki tanah itu. Yakub malah sama Yusuf malah pergi ke Mesir 430 tahun jadi budak, lalu mereka keluar berputar-putar di padang gurun. Ya, berputar-putar di padang gurun untuk menjadi pengembara nomaden. Dan memang di zaman itu semua orang Filistin, Amalek, Ammon, Moab, mereka adalah orang Edom, mereka adalah para nomad. Ya, mereka berbeda tetapi nggak seperti Israel nomadnya ekstrim ya. Kalau Ammon punya wilayah mereka dan mereka tidak bercocok tanam. Kecuali orang Filistin belajar bercocok tanam dari Israel, bercocok tanam gandum yang dirusak sama Samson itu ya. Nah, ketika orang Israel keluar dari padang gurun. Nah, inilah dia. Kejadian 1 ayat 28. Ini asal usulnya ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara dan atas binatang yang merayap di bumi. Suruh berkuasa. Nah, dalam Al-Quran juga sama ya, Adam diciptakan untuk mendirikan khilafah di muka bumi ini. Tapi khilafah versinya Islam, dengan hukum Islam. Sedangkan Adam diperintahkan untuk mendirikan kerajaan Allah dengan hukum-hukum dari Yehova. Bukan hukumnya Allah SWT. Jadi Adamnya Allah SWT dengan Adamnya Yehova beda, saudara. Nah, ini adalah Adamnya Yehova yang diminta untuk mendirikan khilafah. Ya, khilafah kerajaan Allah di muka bumi. Malkut Elohim, kerajaan Elohim. Sedangkan khilafah itu adalah punyanya Allah SWT-nya Islam. Surat At-Taubah 1-30 itu di seluruhnya, seluruh dunia itu harus diperangi oleh Islam sampai mereka bersyahadat atau membayar jizah, membayar pajak. Ya, kalau mau kejahatan senjata boleh, tapi nanti harus hajar lagi, katanya begitu ya, sampai habis. Nah, kalau dalam Alkitab juga sama ya, kita disuruh memberitakan kerajaan Allah. Coba kita buka Lukas. Nah, ya, memberitakan kerajaan Allah. Bukan cuma memberitakan, mendirikan, saudara ya, memberikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, kerajaan Allah yang mana? Apakah kerajaan Allah politik? Bukan. Tapi kerajaan Allah di mana Yesus sebagai rajanya. Kalau Yesus sebagai rajanya, itu berarti apa, saudara? Artinya hukumnya Tuhan Yesus yang berlaku. Sama seperti kalau Anda mendirikan khilafah Islamiyah di muka bumi, maka hukumnya Islam yang harus berlaku. Hukumnya Islam apa, saudara? Pukullah istrimu, katanya ya, An-Nisa 4 ayat 34. Pukullah istrimu.
Ya, kamu harus kawin sebanyak-banyaknya. Itu hukumnya Islam, saudara ya. Bunuhlah orang kafir, bunuhlah orang Yahudi. Tapi kalau dalam hukum kerajaan Allah apa, saudara? Kasihilah musuhmu. Coba kita bikin perbandingan ya. Pukullah istrimu. An-Nisa 4 ayat 34. Kalau kerajaan Yesus apa? Kasihilah istrimu. Bunuh kafir. Kalau kerajaannya Yesus, nggak boleh kafir, nggak boleh bicara kafir. Ya, kasihilah musuhmu. Nggak boleh bunuh kafir, kasihilah musuhmu, saudara. Beda banget ya. Bunuhlah Yahudi. Kalau kerajaannya Yesus sama, saudara. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Itu beda banget ya, saudara ya. Nah, saya mau cerita saja ya dalam Islam. Nah, sekarang kita kembali ke dalam tanah perjanjian. Saudara, apa sih sebenarnya terjadi di tanah perjanjian, saudara? Mengapa kita harus masuk ke tanah perjanjian? Itu kan masalahnya kan. Saudara, orang Israel pun disuruh menguasai dunia loh, saudara. Lihat dalam kitab Yesaya ya. Terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Tadi, kalau Anda baca Zakaria, ya kita buka Zakaria ya, Zakaria 8 tadi. Lihat ya, beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Itu akan terjadi masa-masanya itu ya. Dan apakah orang Yahudi perlu memerangi seluruh dunia? Tidak perlu, saudara. Justru Yahudi itu disuruh memberkati, saudara. Tadi ya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan disuruh perang. Tetapi orang-orang kerajaan Islam ini yang berusaha memerangi, disuruh perang. Kalau orang Yahudi enggak disuruh. Ya disuruh memberkati. Apakah Yahudi itu benci dengan musuh-musuhnya? Tidak, saudara. Kamu tanya orang Yahudi, apakah benci dengan orang Amerika? Tidak. Hanya orang Yahudi compong. Ada 1-2 yang compong. Orang Yahudi yang gila itu ya. Suruh atau meludahi orang Kristen. Itu gila, saudara. Dihukum tetap, nggak boleh. Karena negara Yahudi bisa berdiri karena orang Kristen, karena orang evangelikal. Mereka punya donatur yang cukup luar biasa. Sejumlah orang Yahudi ini termasuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Mereka menggunakan kekayaan tersebut untuk mengguncang panggung geopolitik dunia dan bahkan berkontribusi membantu Israel dalam berperang. Inilah deretan miliarder Yahudi yang selalu ikut mengguncang geopolitik dunia dirangkum to the point. Pertama, Larry Ellison. Pendiri raksasa teknologi Oracle Corporation ini adalah orang Yahudi terkaya di dunia. Pada usia 70, kekayaan bersihnya adalah 54,2 miliar US dollar. Kedua, Michael Bloomberg. Dengan kekayaan bersih 35,5 miliar US dollar, mantan wali kota New York ini menjadi orang Yahudi terkaya kedua. Ketiga, Mark Zuckerberg masih menjadi salah satu miliarder termuda di dunia pada usia 30 tahun. Kekayaan bersihnya telah meningkat menjadi 33,4 miliar US dollar. Itu ya, orang-orang ini kaya sendiri ya. Kita balik lagi ya. Selama 2000 tahun mereka tercerai-berai kemana-mana, saudara ya. Dan mereka mau kembali ke tanah perjanjian. Alias mereka tuh lagi di padang gurun. Mereka merindukan tanah perjanjian. Di padang gurun itu ya, mereka ada perang, ya, ada perampokan, mereka dijarah habis-habisan, saudara ya. Mereka dijarah habis-habisan, mereka dirampok, mereka dipogrom lah, holocaust lah, inkuisisi lah. Dan mereka ada mana, ada burung puyuh, mereka makan serba sedikit, saudara ya, dijatah dari sorga. Walaupun mereka kaya, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Jadi mereka kumpulkan kekayaan itu waktu mereka keluar dari Mesir itu, mereka menjarah orang Mesir ya. Mereka kaya raya, saudara, keluar dari Mesir itu. Mereka menghadapi badai yang luar biasa besar, saudara. Ya kan? Mereka juga nggak bisa menabur menuai dengan sesuka hati mereka. Karena mereka katanya ya, mereka harus selalu standby. Kapan saja bisa berangkat mereka. Hari ini mereka kaya, saudara. Besok tuh bisa dimiskinkan dalam sekejap. Tiba-tiba keluar undang-undang untuk memiskinkan orang Yahudi. Mereka sudah biasa itu, saudara. Dari zamannya Eropa, dari zaman Kristen sampai zaman Islam. Ya, bahkan ada Kaisar Mahmud itu, ya Raja Mahmud itu ya, yang di Arab itu ya. Mereka tiba-tiba orang Yahudi dimiskinkan, dianiaya sama si Raja Arab ini. Sama Umar, mereka lagi enak-enakan di Medina, diusir semuanya, coba ya. Mereka lagi, yang membangun kota Medina ini orang Yahudi sebenarnya ya.
kota Madinah itu dibangun oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Di sana orang-orang kaya lalu diusir sama si orang Muhammad ini, orang Islam ini. Karena si Muhammad ini kan lari dari kejaran orang Quraisy lalu ke Madinah, lalu dia hianati ke orang Yahudi, orang Kristen. Dibunuh sama Muhammad, orang Yahudi sama orang Kristennya. Tetapi Tuhan menjaga mereka sehingga mereka kasutnya tidak lapuk, artinya nggak sampai kekurangan. Ya, tetapi mereka tanpa tujuan, mereka berputar, berpindah-pindah dari sana, dari sini. 2000 tahun, saudara. Ya, bukan 40 tahun, 2000 tahun mereka di padang gurun, di padang belantara, sampai ke ujung-ujung dunia dipencarkannya ya. Panas terik, makanan air serba sedikit. Itulah sebabnya mereka harus ke tanah perjanjian, di mana mereka penuh dengan susu dan madu. Hari ini, saudara, seluruh orang Yahudi di dunia punya 2 kewarganegaraan. Kalau terjadi sesuatu, mereka kembali ke Israel. Bukan kembali secara fisik, tetapi kebangsaannya. Mereka punya hak, mereka punya hak perlindungan dari negara adidaya. Israel kali ini jadi negara adidaya loh, saudara ya. Mereka punya keamanan dan kedamaian. Mereka bisa menabur dan menuai. Mereka bisa beternak, mereka bisa makan sampai kenyang. Mengerjakan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berteduh, tentram, tanpa rasa takut. Makanya kan slogannya itu apa? No more. Mereka gambar Holocaust, pogrom itu bilang no more. Netanyahu bilang tidak akan ada lagi orang Yahudi yang mengalami penindasan dimanapun berada. Kami tidak akan takut siapapun yang mengagresi kami lawan, seluruh dunia pun akan kami lawan. Saudara, ini sebenarnya kan lambang. Kalau tadi kita cerita dalam Wahyu 12 itu ya, Wahyu 12 itu adalah cikal bakal lahirnya manusia sampai lahirnya orang Israel, sampai lahirnya orang Kristen, udah pernah kita bahas. Ya, tapi itu Tuhan peliharakan. Kita semua menantikan tanah perjanjian kita, saudara, di padang gurun. Kadang-kadang kita harus pergi ke padang gurun, tetapi di padang gurun Tuhan sertai supaya kita masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau Anda cerita tentang padang gurun, itu lagi cerita padang gurun dan tanah perjanjian itu ya, itu lagi cerita 3 hal ya, saudara ya. Ya, padang gurun dan tanah perjanjian. 1, ya, adalah metafora ya kan, dari Israel kan, Exodus kan. Itu kan cerita tentang realnya kan, adalah metafora dari Israel dan Exodus. Tapi kedua, padang gurun dan tanah perjanjian adalah cerita periode hidup kita, saudara. Tapi ini juga cerita tentang Israel yang dibuang dan kembali ke tanah perjanjian. Tetapi ini juga cerita tentang metafora, periode kehidupan. Padang gurun ini cerita 3 hal. Memang cerita metafora Israel, Exodus itu ya. Tetapi juga Israel yang dibuang selama 2000 tahun, lalu kembali ke tanah perjanjian hari ini. Mereka kembali sekarang ke tanah perjanjian mereka. Tetapi juga cerita tentang periode kehidupan kita, saudara ya. Periode kehidupan manusia. Nah, Anda semua ada di sini nih, di padang gurun. Siapa yang masih dalam peperangan, pergumulan hidup yang besar, dan selalu dirampok, gagal, ditipu, bangkrut, sakit, habis-habisan, ya, keluarganya hancur-hancuran. Nah, itu adalah padang gurun tuh. Ya, Anda makan dan kaya, Anda punya uang banyak, tapi Anda nggak bisa bebas. Ya, tidak bisa sembarangan menggunakan karena ada banyak hal. Ya, Anda punya perusahaan besar, tapi Anda ternyata pengeluarannya besar sekali, utang lah, sakit lah, ya kan? Anda menghadapi badai yang luar biasa, saudara. Dalam hidup itu, badai itu pencobaan, katastrofe, bencana dalam hidupmu, saudara ya. Anda mengalami tidak bisa menabur dan menuai. Anda nabur banyak tapi tidak menuai. Karena memang di padang gurun kamu sebetulnya tidak bisa menabur. Kamu hanya bisa belajar perang. Di padang gurun itu cuma bisa perang. Perang melawan apa? Pergumulan hidupmu. Muter-muter tanpa tujuan. Terus ke sana kemari nggak ada tujuan, bingung mau ngapain. Akhirnya hidupmu waktumu tersia-sia 40 tahun. Panas terik dan makanan dan air serba sedikit. Nah, itulah padang gurun. Siapa kamu sedang dalam sana tuh? Ya kan? Anda hanya bisa menyesali masa lalu yang sudah bekerja, harusnya enggak. Apapun yang Anda lakukan, walaupun kelihatannya berhasil, enggak berhasil. Karena itu padang gurun. Ya,
Anda mengalami padang gurun, di mana seluruh hidupmu mengalami mepet, semua serba mepet, ya. Nah, kalau kamu masih hidup di padang gurun, kamu mutur-mutur 40 tahun, sebenarnya kalau kita pikir ya, dari Mesir, ya, dari Kairo ke Yerusalem, Anda itu hanya perlu waktu 18 hari kalau jalan kaki sebetulnya. Tapi kenapa bisa jadi 40 tahun? Padahal ini juga bukan dari Mesir juga, dari Sinai, saudara. Kan Kairo nih, kan Yerusalem. Nah, ini dari sini nih. Kalau ke sini 18 hari. Apa ini dari sini nih? Kurang lebih 14 hari, saudara. Harusnya cuma 14 hari. Kenapa bisa jadi 40 tahun? Putar-putar di padang gurun. Harusnya cuma 14 hari. Dan waktu itu 14 hari itu harusnya sudah nyampe. Tapi begitu mau masuk, keluar, saudara, mental. Kenapa, saudara? Mengeluh. Mengeluh. Bersungut-sungut. Ya, di padang gurun itu harusnya kamu sudah masuk ke tanah perjanjian. Siapa di sini kamu selalu mengeluh tiap hari? Ada, sambat terus, komplain terus, saudara ya. Saya cuma mau kasih tahu Anda, berhenti mengeluh. Apapun yang kamu hadapi di padang gurun, itu tuh hanya ilusi kehidupan. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu hoki, bukan karena kamu ganteng, cantik, karunimu hebat. Aduh, saudara, itu semua omong kosong. Kamu hebatnya kayak apa? Kamu lumpuh kena stroke, mau apa, saudara? Kamu mau sugih kayak apa, tiba-tiba ketipu, habis semua. Ya, saya pernah dalam semalam harta benda saya dilucuti, saudara. Sampai kayak mau ngedan saya itu ya. Habis semua ya, saya punya BMW baru, mobil saya 7, Armada itu ya. Habis dalam semalam dilucuti sama polisi itu ya. Habis dalam semalam. Saya ngalamin, saudara ya. Andai kata, enggak ada kata andai kata, saudara. Jangan mengeluh kamu di padang gurun. Karena semua itu hanya ilusi kehidupan. Apapun kondisimu di padang gurun, nyatanya kamu masih hidup sekarang, Tuhan menyertai kamu. Bersyukurlah, saudara. Ya, apa yang terjadi di padang gurun? Coba kita lihat. Ya, Musa meriwayatkan pengalaman, disuruh mengintai ya. Majulah berangkatlah pergi ke gunungan Amori. Riwayat 12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb, berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat ke arah pegunungan orang Amori. Kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Menang perang ya, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu padamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah, nenek moyangmu. Janganlah takut, janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita, menyelidiki negeri itu bagi kita. Hal itu kupandang baik. Ya, lalu mereka berjalan ke arah pegunungan sampai lembah Eskol. Mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya pada kita, membawa kabar kepada kita. Lihat, negeri yang diberikan Tuhan Allah pada kita itu baik, tapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu dalam kemahmu. Saudara berkata, karena Tuhan benci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir, menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Dikasih yang bagus, kamu malah ngoceh, saudara. Kamu menggerutu, dikasih loh, kamu malah menggerutu. Dikasih yang bagus, dibukain jalan, kamu malah menggerutu. Disuruh masuk ke tanah perjanjian, kamu selama ini muter-muter di padang gurun. Dikasih kesempatan, kamu menggerutu. Enggak mungkin, enggak bisa, nggak realistis lah. Iya kan, kamu kan begitu kan? Realistis lah, enggak mungkin. Wah, kalau Tuhan begini, aku kan gini. Kalau aku masih muda mah dulu bisa. Oh, kalau aku zaman dulu aku kaya bisa. Oh, kalau aku begini masih single, wah, aduh, kepret, saudara. Untuk kamu masuk tanah perjanjian, syaratnya ada 2. 1, kamu harus taat kepada Torah yang di Gunung Sinai. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan kita sudah praktikkan bagaimana mengasihi musuh dan berdiakonia setiap hari. Coba kita lihat ya di dalam ulangan tadi ya. Ya, kemana pula kita maju, tawar hati, saudara ya. Di padang gurun, di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan kau tempuh sampai kau tua. Tapi kamu tidak percaya Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, perjalanan mencapai tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api waktu malam, awan waktu siang.
Tapi kamu apa? Gerutu. Tuhan mendengar gerutumu. 2 juta orang mati di padang gurun, saudara. Dan tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Cuman bahkan Musa saja tidak masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa menggerutu? Mengapa hidupmu masih di padang gurun hari ini? Karena kamu menggerutu. Mengapa orang Israel tidak masuk tanah Kanaan? Tetapi ya, saya pernah tanya sama teman sekelas saya, namanya, yaitu tadi ya, si Ruben Kumran, sama dosen saya, Ishak Feder. Saya tanya, kalian dihancurkan pogrom, inkuisisi, ya, Holocaust, kalian tidak marah sama Tuhan? Mereka ngomong sama ngomongnya ya, itu bukan salahnya mereka, itu bukan salahnya Tuhan. Itu salah kami. Kami nggak tetap tekun setia dengan perjanjian sama Tuhan. Itu ya saudara ya. Kami nggak setia dengan perjanjian dengan Tuhan. Makanya tadi pagi saya khotbah ya, rembun pagi. Orang Yahudi hari ini mau ateis mau teis, mereka akan mengambil dasar hidup mereka dari firman Tuhan. Mau ateis, mau yang ortodok, mau yang moderat, apapun dasar hidup mereka adalah Torah. Ya. Apapun dasar hidup kita itu adalah Torah, saudara. Yaitu kasih. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama, kasihlah musuhmu. Ya. Dan apa, saudara? Jangan menggerutu, kamu harus percaya. Jangan menggerutu. Jangan kamu pikir Tuhan mau celakain kamu, saudara. Kamu jahat sekali, kamu berpikir Tuhan mau celakain kamu. Ya, kamu bilang kamu percaya, kamu Kristen, tapi kamu tidak percaya sama Tuhan. Coba kamu ya, buktikan. Saya kemarin bilang ya, buktikan. 30 hari ini, jangan ada keluaran satu pun kata keluhan dari mulutmu. 30 hari ini, saudara. Buktikan, saya tunjukkan ke kamu, saudara. 30 hari ini. Hidupmu akan berubah. Kamu catat, ya. Hari tanggal 13 Juli. Jangan kamu menggerutu, sekalipun jangan mengeluh, saudara. Kamu akan sukses, saudara. Tiba-tiba akan ada yang baik, semua yang baik itu akan datang padamu. Sungguh, saudara. Buktikan aja kalau tidak percaya. 30 hari jangan sekalipun. Begitu kamu ngelilir, bangun tiap malam, kamu bilang, terima kasih Tuhan. Jehovah Jireh, terima kasih Tuhan. Kamu yang sakit bilang Jehovah Rafa. Terima kasih Tuhan. Kamu yang lagi ruwet bilang Jehovah Shalom. Yang kamu dari masalah kamu bilang Jehovah Sebaot. Terima kasih Tuhan, Jehovah Jireh. Tuhan, terima kasih. Jehovah Rohi, kamu yang lagi bingung, kamu bilang Tuhanlah gembalaku. Bilang gitu, saudara, tiap malam, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan, aduh Tuhan, kok hidupku gini amat. Atau kamu ngeluh, waduh kurang begini, aduh kurang hidup, kok ngeluh terus. Aduh aku nanti begini, aku enggak begini, negatif terus, toksik hidupmu, saudara, racun. Makanya yang datang sama hidupmu racun terus, sial terus. Akhirnya kamu cuma dapat sial, dari sial kepada sial. Coba kamu jangan mengeluh. Coba kamu mulai memuji Tuhan. Coba kamu mengucap syukur 30 hari, saudara, tanpa menggerutu. 30 hari tanpa menggerutu. Semua yang baik akan terjadi padamu. Sekalipun saya sudah di tanah perjanjian, ya tadi kan ada suku-suku Filistin tadi kan, orang-orang Filistin, ya kan, yang dibiarkan Tuhan untuk ganggu, selalu ada. Supaya saya tetap setia sama Tuhan, latihan terus, sekalipun di tanah perjanjian, ya. Semua masalah itu kan adalah ilusi. Tapi bagaimana kamu meresponi dengan positif, itu yang paling penting. Itulah yang faktanya. Responmu itulah fakta. Masalah itu hanya ilusi. Pak, dikejar-kejar utang kok ilusi? Oh enggak, saudara. Itu ilusi.